orang tidak mikir dengan neraka. Gitu loh. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan apa? Wa'iyadzubillah bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, akan aku isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak digunakan untuk mikir. Dia nggak digunakan untuk mikir. Ya udahlah, saya udah terlahir, yang penting makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, gitu loh. Nggak digunakan tuh hatinya untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya nggak digunakan untuk melihat kebenaran, untuk baca kitab-kitab sucinya. Ya. Lalu walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga, tapi telinga nggak digunakan untuk mendengarkan kebaikan kebenaran. Nah, makanya ada komal-komal lintas iman, lintas diskusi, supaya kita ini berdakwah menyampaikan kepada teman-teman yang selama ini kupingnya tersumbat dari kebenaran. Matanya selama ini hanya tahu A, A, B, B gitu loh. Maka kalau yang mereka ini punya hati nggak digunakan, punya mata nggak digunakan untuk melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Tuhan baik dengan kitab suci maupun di alam ini, kupingnya nggak digunakan untuk mendengarkan diskusi-diskusi lintas agama dengan baik dan benar, maka apa kata Allah? Walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kata Tuhan, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Makanya di situ nanti orang-orang yang pernah diskusi, temannya Yoga, temannya Jai, umpama ada pendetanya, saudaranya. Ketika nanti ada orang penyesalan masuk neraka, kenapa? Karena mereka dikasih akal tapi nggak mikir. Akhirnya di dalam surat Al-Mulk ayat 10 dikatakan apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan, umpama di komalnya Bang Fandi, saya dulu kalau saya ketemu, pada saat itu saya ketemu sama Hanafi, ketemu sama Fandi, andaikan saya dulu ketemu sama Yoga, sama Jai, saya memikirkan aja, tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Sudah dikasih tahu di Al-Quran. Gitu loh teman-teman. Makanya dikatakan kalaulah yang berikutnya teman-teman, kenapa khamar artinya khamar, minum-minuman yang diharamkan dalam Islam itu diharamkan. Ya. Dikatakan gitu ya Pak ya. Iya kan? Iya betul. Tua gitu, alkohol gitu ya. Iya kan? Tua. Betul. Jadi orang-orang yang sudah minum-minum alkohol tua itu disebut haram. Dikatakan Ummul Jaraim, ibunya dari seluruh tindakan kriminal. Gitu. Karena khamar ini ngilangin yoga minum tua. Aku pernah loh. Oh, pernah ya? Gimana rasanya? Gimana Jai? Rasanya Jai? Pahit. Enggak enak. Tua yang itu loh Pak, yang tua yang dari itu loh, dari dibungkus itu loh, kelapo itu loh. Aku pernah juga minum tua si Rasmi 15.000 seliter. Kan? Yang kuning itu. Banyak kali kan. Tua si Rasmi berapa satu liter? Yoga 15.000. Kau kenal Rasmi? 15.000. Yoga kau kenal Rasmi kah? Satu kampung. Kawan kakakku itu. Satu kampung. Kawannya Olan. Oh ya? Pexel. Masa sih? Ya itulah. Karena itu disebut karena khamar itu ngilangin akal kan teman-teman. Nah kalau hilang akal semua itu jadi salah. Karena orang nggak bisa beriman. Dan boleh nggak orang muslim itu nggak sholat? Dia muslim. Ustaz Hanafi, dia muslim tapi nggak sholat. Boleh apa tidak? Boleh kalau hilang akal. Maka agama hanya untuk orang yang berakal. Jadi agama Islam hanya untuk orang yang berakal. Jadi kalau ada orang yang posisinya nanti nih kalau bulan Ramadan ada orang nggak puasa, maka nggak usah kita itu menjudge dia itu nggak benar. Karena ketika ada orang nggak puasa tuh ada 3 kategorinya. Pertama anak kecil, orang tua yang sudah tidak mampu untuk puasa, juga
orang yang posisi gila. Boleh nggak puasa, boleh nggak sholat. Jadi kalau dibilang kita mikir ngelihat dia anak kecil, bukan, orang tuanya dia, tapi tak puasa. Terus kita bilang lagi dia bukan orang tua, masih muda sehat, Ustaz. Oh, berarti yang ketiga kali. Apa itu? Mungkin orang gila gitu. Jadi kalau nanti ketemu di jalan ada orang Islam ngaku Islam, tapi dia tidak puasa, nggak sholat, ya anggap saja dia gila gitu. Jadi jangan marah-marahnya. Kalau di tempatku Palembang sini Ustaz. Kalau di tempatku di Palembang sini Ustaz, kalau lagi puasa itu kan Ustaz, aku nyengok kan di pinggir-pinggir jalan tuh kan banyak kan warung-warung makan buka itu kan. Nah, muka mereka tuh tidak kejengoan, tapi kaki be yang kejengoan, gludak kayak itu. Banyak yang makan. Iya nih Ustaz, tapi banyak yang makan cuma tidak kejengoan, kepalanya hilang, palanya putus Ustaz, cuma tinggal kakinya be telingat kejengoan itu. Waktu aku beli makan tuh kan, ini murah muslim kok Ustaz, tapi emang kepalanya lah idakate, dia idakate kepalanya hilang, ditutup sama kerubungnya warung itu Ustaz, cuman yang kejengoan cuman tinggal kakinya be. Berarti dia tidak punya otak dia Ustaz, tidak punya kepala berarti emang. Ya, jadi kayak bagus gitu lah itu. aja, nggak usah Sesuai berarti. kita bilang macem-macem. Anggap saja dia memang manusia yang memang tidak punya kewajiban untuk puasa karena dia sudah tidak berfungsi lagi akalnya, atau bisa jadi dia musafir. Nah, ingat itu, jangan dia orang luar yang datang bermusafir maka tidak diwajibkan untuk puasa. Enaknya kan kalau dalam beragama Islam kan nggak perlu harus marah-marah sama orang yang kalau nggak puasa nanti. Itu Tetangga aku itu Ustaz bukan musafir lah. ya, umpama dia bukan musafir, tapi ternyata musafir bukan, anak kecil pun bukan, orang tua renta pun bukan. Oh, jangan-jangan diantaranya yang gila, hilang akal, simple gitu. Begitunya, jadi kita nggak punya pusing. Sakit Ustaz, lagi sakit. Ya kayak gitu. Lagi sakit, itu sifat Ustaz, nafsiyah. berarti Sudah sakit paham kayak sampai aku sifat dulu. nafsiyah, Jai dan Yoga. Paham tak? Nafsiyah itu? Iya, lagi ku simak Pak. Berarti ada sifat sisanya dari 20 sifat, berarti ada 19 sifat lagi. Karena Tuhan itu memiliki sifat yang banyak dan dirangkum dari sifat yang banyak itu menjadi 20 sifat. Kalau di dalam ininya kitabnya itu dijelaskan fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bikulli say sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Nah, maka di situ ada sifat yang namanya 20 sifat. Kalau kita biasanya kalau dulu di sekolah-sekolah agama tuh dinyanyikan wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi hiyamuhu binafsihi wahdaniyati Qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu coba dihafalin sama kamu berdua. Iman. Klik di Google ada tuh sifat 20 dan Aku kamu hafal. nyanyikan, kamu hafalkan tuh. Gitu loh. Itu Nah, apa Pak? Itu Apa? apa bahasa Al-Qur'an itu atau gimana? Itu tentang Sifat akidah, itu loh. tentang sifat Oh. Tuhan, Oh, sifat Tuhan. Oh. tentang sifat Tuhan. Nah, nanti Aku hafal juga di loh. situ ada sifat yang wajib bagi Tuhan, ada sifat yang mustahil. Kalau di sifat yang wajib itu ada 20, yang mustahil pun ada 20. Contoh, sifat yang wajib tuh wujud. Allah itu harus ada. Jangan sampai Tuhan tidak ada. Nggak. Nah, di situ ada kalimat
sifat mustahil. Nah, sifat mustahil lawanannya wujud tuh Adam. Adam ada. Nah, kalau kidam, Tuhan harus kidam. Apa itu kidam? Harus sedia, harus kekal, harus ada. Jangan sampai Tuhan tuh baru. Udus, kalau udah nggak mungkin Tuhan tuh baru ada. Jangan sampai alam dunia ini ada, baru Tuhannya baru lahir. Nah, itu mustahil. Macam mana alam dunia baru diciptakan, Tuhannya baru beranak? Kan nggak mungkin. Tuhannya datangnya telat. Gitu loh. Betul. Betul, Pak. Nah, Yesus dong. aku nggak bilang Yesus. Kau yang bilang Yesus, nanti kau ada orang Kristen naik, kau itunya Jaya Yoga. Kau sudah mulai jadi debatas, lupanya kau. Aku lah. Tidak, kan aku juga minggu lalu cak itu Pak Ustadz. Ya, kalau saya tuh udah jarang untuk debat-debat. Saya lebih suka diskusi. Kalau Fandi ini, kalau udah ada hal-hal kayak gini, dia kalau udah ada macam dua yang ada yang aneh, Ustadz Hanafi, mampirlah. Dia DM-nya, dia japri ke saya ini Jay sama Yoga. Ternyata ada Yoga sama Jay. Terus lagi ngobrolin tentang sunat pula. Ya sudahlah, aku mampirlah. Mumpung aku pas lagi istirahat ini, lagi izin sakit, aku nggak kerjanya. Nah, di situ nanti kalau ada sifat yang wajib 20, maka yang mustahil juga 20. Lawan kata dari sifat yang 20. Nanti kau hafalkan juga pelan-pelan. Yang penting tahu dulu. Nah, Ja, ini mau belajar sholat mereka ini. Kayak mana ini? Mereka mau belajar sholat, mau tanya bacaan-bacaan. Kalau belum hafal kayak mana? Silakan Yoga sama Jaya. oh, jadi mau Aku belajar dulu, salat. yoga dulu dah. Apa doa iftitah? Contoh sekarang kalau mau belajar salat, ya itu nanti ada pelajaran yang namanya di Safinatun Najah. Ya, Ya, ada pelajaran gini, di Safinatun Najah. Hah? Iya, gini. Sekarang kan aku sholat kan ke masjid kan ikut imam kan, ya kan gitu. Kalau sholat sendiri aku kan belum ngerti bacaannya. Paling aku baca kul huwallahu ahad itu kan sama Al-Fatihah kan. Nah, itu yang ku baca. Niatnya karena mungkin banyak kali beban pikiranku ini kan, jadi agak ngeheng otakku kan menghafal satu-satu kan kayak gitu. Gitu. Ini Pak, niat sholat tadi kan, niat sholat itu gimana gitu loh. Usolli ada aku apal separuh kan, cuman belum apal kali gitu, masih memperhalus Al-Fatihah sama kul huwallah itu. Wallahu ahad. Ya kul huwallahu ahad. Tahu Jay, masa ada dia bacaan kulu apa? Nanti salah sebut dia kulub, dia habis disunat hilang kulubnya yang disebut. Kasih tahu. Bukan. Hilang loh. Kul huwallah dia. Gini loh yoga, ujinya itu cair nih yoga. Kayak gitu. Niat itu, Yoga, niat itu apa sih yang disebut niat? Di dalam kitab Safinatun Najah, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu dengan hal yang disertakan untuk melakukannya. Contoh lagi sholat tuh. Nah, wa mahalluha, tempatnya niat tuh al-qalbu, itu di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melafadzkan niat, mengucapkan niat itu sunnah. Ya. Jadi pada saat kamu tuh lagi ngambil wudu nih. Nah, kamu tahu nggak fardu wudu ada berapa? Yoga. Ini yang ngaji cara ringkas cepat nih. Makanya saya kasih tahu kamu cara cepat ringkas sholat. Iya. Saya akan coba pindah posisi ke depan biar agak bisa on cam ngajarin kalian berdua langsung secara otodidak. Nawaitu. Nah, kok nawaitu? Kok nawaitu? Cemana nawaitu Yoga? Usalli kan gitu. Yang mau wudu kan, kalau usolli kan waktu kita nak Jangan sholat, dulu kan? kau dengarkan dulu apa bapak ini ngomong kita kan, nanti kita salah. Yang saya tanya, kamu tahu nggak fardu wudu? Bukan tentang niat, itu niat. Yang saya tanyakan, fardu wudu ada berapa? Gitu. Fardu uduk itu apa Pak? Apa beda dulu? Apa dia fardu wudu? Fardu itu coba dijelaskan pelan-pelan, Cak. Jadi gini. Di dalam
hukum, dalam hukum Islam itu nanti ada syarat dan rukun. Kalau syarat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan sebelum melakukan satu pekerjaan. Satu kali Pak Ustadz. Ya, sebelum melakukan pekerjaan itu disebutnya syarat. Syarat orang mau masuk SD, syarat orang mau masuk Islam. Syaratnya tuh bukan kitab suci, bukan Al-Quran, ya, bukan hadis. Syarat utama orang untuk masuk Islam, akalmu sehat. Sampai sini paham? Paham. Iya. Belum melakukan satu pekerjaan itu disebut syarat. Tapi ketika sudah masuk di dalamnya, dia sudah pakai akalnya dengan baik, mau masuk Islam, maka nanti ada rukun namanya. Nah, rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Kalau syarat, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan itu namanya syarat. Tapi kalau rukun, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Kalau dia sudah masuk SD nih anak, syaratnya harus umur 7 tahun. Terus semuanya tuh udah memenuhi syarat, terus nggak lama dia masuk diterima. Sudah masuk diterima, maka dia harus memenuhi rukun. Nanti kalau hari Senin pakai hitam putih, pakai putih-putih seragamnya. Nanti harus pakai batik, nanti harus pakai, itu ada pekerjaan rukunnya di dalam melakukan satu pekerjaan. Nah, di dalam wudhu itu ada rukun. Apa itu rukunnya wudhu? Fardunya wudhu. Nah, fardunya wudhu pertama itu niat. Pertama itu niat. Tadi kita udah bahas, niat itu hukumnya apa sih? Melafadzkannya itu sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i, Syekh Salim bin Samir di kitabnya. Tapi melafadzkannya itu sunnah, melafadzkannya sunnah. Tempatnya niat tuh di hati. Tempatnya niat di hati, bukan di mulut. Ada orang yang mulutnya berucap apa, hatinya teledor, hatinya lengah. Nah, berarti dia belum niat. Gitu loh. Ada yang kepental yoga, temanmu kepental yoga. Mana ini? Oh, apa mungkin kan entah kemana, entah jaringan atau gimana, dia nggak tahu lah Pak. Kayak gitu. Ya jadi gitu yoga. Jadi kamu punya Kak Nabi, izin bisa nggak mereka ini pakai bahasa Indonesia dulu, misalkan kalau niat sholat. boleh. Niat itu nggak harus pakai bahasa Arab. Niat tidak harus pakai bahasa Arab yoga. Niat itu sesuatu yang kita fahamkan. Ya. Niat itu yang harus kita faham. Melafatkannya di mulut itu sunnah. Sunnah tuh boleh dikerjakan pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak dosa. Walaupun nggak dikerjakan. Aku rekam layar ini Pak, biar ingat aku kan, biar bisa aku buka-buka. Gitu. Ya. Jadi ketika kamu ngambil wudhu nih, ya. Pertama, rukun wudhu, fardu wudhu itu pertama niat. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka. Bagaimana? Berarti udah dua nih, antara niat dan basuh muka. Nggak perlu pakai bahasa Arab. Nawaitul wudu ayrafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, nggak perlu. Ya. Dan itu sunnah. Dikerjakan boleh pakai bahasa Arab, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Contoh, dalam hatinya. Ini niat tuh di hati ya. Niat itu di hati. Contoh pada saat air nih, jangan ngambil wudhu tuh airnya dihantamkan begini yoga. Cara wudhunya Rasulullah bukan begini, tapi saat air jatuh itu ditaruhnya dari atas. Batas muka itu anak kuping dengan anak kuping sebelah kanan kirinya nih batas muka nih harus terbasuh. Ya, ini anak kuping, ada pentilnya anak kuping ini di batasnya muka nih. Sama tumbuhnya rambut. Aku kemarin wudhu kayak orang mandi yoga. Basah semua aku sebadan. Jadi ngambilnya air penuh, dibasuhnya dari atas, bukan ke muka. Bukan ke muka gini, tapi dari jatuhnya air di atas. Nah, itu tempatnya di hati. Pada saat airnya jatuh begini, niat saya dalam hati ya. Niat saya wudhu karena Allah. Sudah sah. Seperti itu sah. Jadi
Jatuh nih air, niat saya wudhu karena Allah, sah. Oh, berarti dari tangan ke atas dulu gitu Pak ya, kayak diginikan ke dahi ya. Kan di dahi gini, airnya bukan dari bawah dihajar begini, bukan. Aku dari Oh. bawah ke atas aku kemarin. Aku kayak gitu kemarin Pak, gimana itu Pak? Dari depan muka ya yoga ya. Oh, Kalau iya salah lah. kan enggak apa-apa. Kalau Iya, kamu bener iya. kan kamu ngajar nantinya yoga sama Jai. Justru iya karena lah, enggak belajar Iya, salah betul. enggak apa-apa. Yang penting pada saat kamu begini jangan kau airnya ini kau muncratkan ke muka mantanmu. Bahaya. Gitu. Oh, Aku iyalah, sebagian basic dia. badan loh Pak Ustadz. Kemarin kayak mau mandi aku basah semua badanku. Ya. Yang penting yang paling fatal jangan sampai kau timpakan air ini ke muka mantanmu. Bahaya. Tetap ke muka Apanya kena hidungku, masuk air ke hidungku, iya, kayak gitu. Iya. Jadi ngambilnya airnya di atas. Pada saat jatuhnya air, di hati langsung bareng. Niat saya wudhu karena Allah. Sah kayak gitu. Cukup seperti itu. Dalam hatinya, niat saya wudhu karena Allah. Pakai bahasa Medan boleh. Bahasa Palembang boleh. Bahasa Arab boleh. Biar lemak nih. Paham ya? Paham Ustaz? Niat dulu. Niat saya ngambil wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Boleh. Bahasa hati sama belum bahasa mandi mulut besar, itu Ustaz. sangat cepat. Itu mandi besar cak mana Ustaz? Mandi hadas besar, Iya. caranya kalaulah kita itu habis mandi, maaf gitu loh, malam-malam tiba-tiba kita ini wudhunya belum kelar udah bab mandi nih, nantilah satu-satu dulu, kelarkan dulu wudhunya gimana. Iya 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 iya. iya. Iya, nggak apa-apa, lanjut Pak, lanjut. Aku rekam layar ini Pak, biar jelaskan. Jadi ini kan nanti batasnya muka tuh tumbuhnya rambut sama batas kuping, sama sini, sama bawah janggut. Jadi ngambilnya airnya, diusap gini. Paham? Kalau jenggotnya penuh, maka dia harus di sela-sela. Paham ya? Iya, iya. Tapi kalau jenggotnya seperti saya yang cuman 2 lembar, 3 lembar, udah gini udah cukup. Potong nanti jenggotku besok lah. Ya. Seperti itu. Berarti udah 2. Niat dan basuh muka. Sudah 2 nih yang wajib rukunnya. Terus yang ketiga apa? Tangan. Bagaimana cara membasuh tangan? Air. Ini air sudah penuh, timpakan. Ini cara Rasulullah ngambil wudhu. Cara Rasulullah ngambil wudhu. Air sudah penuh, lalu diarihkan ke tangan. Seperti itu. Terus ambil lagi air penuh, tuang ke kiri. Air sudah penuh, lempar ke kiri, buang. Paham sampai sini? Iya. Dibasuh. Jadi ada air, tuangkan ke kanan. Jadi kalau air ngucur, kan kebanyakan orang ngucur air tuh begini loh kan, dari sini begini. Itu keliru. Yang benar adalah air. Ini cara Rasulullah. Air, timpa lagi yang ke kiri, sampai sikut. Jangan sampai begini, nggak. Ini kurang pas. Yang benar sampai sikut dilebihkan dikit. Paham sampai sini? Iya Pak. Oke, itu dia yang ketiga. Niat, basuh muka, terus tangan sampai sikut. Caranya tadi udah dikasih tahu. Lalu nanti yang keempatnya apa? Yang keempat itu ambil airnya, buang airnya, terus basuh begini nih. Kepala ke belakang, langsung kuping dengan alur kupingnya gini ke depan. Paham? Iya. Buang nih airnya ke belakang, tarik lagi, langsung kuping, ambil alurnya, sama yang samping juga gitu. Paham sampai sini? Paham. Berarti yang keberapa nih? Kau rekam layar dulu Jai, biar ini biar bisa kita nonton nanti kan kita pelajari Jai, kayak gitu. Aku nggak boleh lo yoga tuh kalau Niat, kena basuh muka, air. basuh Nanti tangan, kedinginan. kepala. Pertama niat, kedua basuh muka, berbarengan niat dan muka tadi, dua rukun. Tangan sampai sikut, ya keempat tangan, kelima keempat itu kepala,
Kepala dan Kepala. telinga. Telinga ini sunnah. Telinga ini sebetulnya sunnah. Tapi ini saya ajarkan, nggak dibasuh nggak apa-apa. Tapi itu sunnah. Itu cara Rasulullah. Ambil, buang airnya. Ah. Oke, paham ya? 5 itu kaki. Saya akan kasih tahu kaki biar nanti biar takut nggak salah ya. Mohon maaf teman-teman, beribu maaf karena ini harus dipraktekkan. Seumpama kaki, air ngucur, jangan sampai air ngucur udah ngucur tuh gini-giniin aja, enggak. Itu nggak benar. Ini kaki kanan, ambil ini yang kiri nih, tangan yang kiri. Masukkan sela-sela. Sela-sela, basuh ke depan sampai mata kaki. Oke, guyuran air yang netes itu, nah ini di selahnya ini dibersihkan, ya. Lalu buang kemari. Begitu juga yang kiri, sama pakai tangan kanan, selah-selahnya dimasukkan. Ini kan air ngucur tuh sampai mata kaki dibasuh. Jangan airnya cuma diginin doang, dia harus dibasuh. Maka nggak sah kalau cuma begini doang airnya. Paham ya teman-teman ya? Ini cara Rasulullah ngambil wudhu. Baru basuh atas, baru bawah. Begitu teman-teman. Dan yang keenam, tertib. Paham? Yang keenam itu tertib. Tertib itu artinya apa? Tertib itu sesuatu yang nggak berurut. Dia harus dari muka, niat bareng muka, sama tangan, kepala, terus kaki. Jangan sampai kaki dulu wudhunya. Itu namanya nggak tertib. Atau tangan dulu itu namanya nggak tertib. Tertib itu berurutan, ya, bersesuaian urutan, betul. Dari mulai niat basuh muka berbarengan, terus tangan sampai sikut, ya, kanan kirinya. Terus habis itu kepala, ya. Nah ini kalau kuping ini saya katakan sunnah. Terus langsung kaki. Habis itu doa. Doa wudhu. Kalau pengen bisa cepat hafal, Bang Jai, saran saya mau tidur ada doa tidur. Tulis di tembok biasa kita tidur. Di kertas, ditulisnya lah. Tulisnya pakai huruf. Jadikan kamar kita tempat pondok pesantren untuk hafalan. Mau Dirobeknya. ngaca, ada doa ngaca. Mau ada turun hujan, ada guntur, ada halilintar, ada doanya. Tulis di tempat tidur kita temboknya, tulis ya. Ada Bismillah. doa semua ya Pak ya. Pakai doa semua ya. Oh, Ada gitu. doanya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsaktu nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadakas salihin. Itu doa tidur yang agak panjang. Kita kan taunya bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu doang kan? Belum tahu juga sih. Cari tahu artinya apa, bagus tidak tuh. Nah itu banyak tuh artinya itu, kita bisa tahu. Ya itu nanti hal-hal selanjutnya. Tapi ini yang poinnya mengenai masalah ngambil wudhu. Berarti ada 6 fardu wudhu. Ada 6 fardu wudhu. Gitu. Nah nanti kalau Di mute dulu, yang lain Yoga Jay di mute dulu biar tidak berisik, biar kalian bisa dengar. Kalau Coba. yang tadi Jay bilang mandi, mau tahu Jay yang mandi? Seperti mandi hadas besar gimana caranya? Kita umpama habis mimpinya malam gitu kan, bersihkan dulu. Di kemaluan itu yang tuh dibersihkan. Cak, izin dulu Cak. Guru, izin dulu. Ini diulang dulu ini untuk wudhunya mereka biar mereka ingat betul. Boleh nggak dimulai dari lengan dulu wudhu itu? Boleh nggak? Gitu. Ya nggak boleh lah, kan dia nggak berurutan berarti. Wudhu itu harus Aku rekam berurutan. layar. Aku rekam layar. Ya urutannya tadi, Pak. dari mana Ustadz? Dari pertama urutannya mana? Biar mereka paham. Ambil airnya ambil, jatuhkan air di kepala. Cara jatuhkannya bukan begini. Dari atas kepala, saat air itu jatuh baru tinggal diusap. Ambil Itu lagi 3 kali kan Ustadz? 3 kali kan? 3 Masing-masing kali sunnah, 3 kali. 3 kali, 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 3 k
Ya 1 kali itu kalau memang sudah rata cukup. Ajaran yang umum aja, Cak, yang umum aja yang 3 kali itu kan sunahnya juga kan biar dapat pahala juga mereka. Sunnahnya 3 kali. Sunnahnya tiga kali. Soalnya ngambil wudhu itu pakai air aqua kecil itu cukup. Pakai aqua kecil, 1 aqua itu cukup. Kalau kita mengerti, yang penting pada saat jatuhnya air itu diratakan. Berarti Air nggak yang perlu, jatuh itu diratakan cukup. Tapi berarti 3 nggak kali perlu itu Pak ya? Enggak, Hah? maksud itu enggak perlu banyak-banyak air gitu ya, kayak Nggak gitu. perlu. Nggak perlu. Yang penting airnya sudah rata mengusap semua. Kenapa sih itu yoga itu teman mualaf ini pelajaran penting ya untuk yang teman mualaf atau yang Islam barangkali, karena nggak semua yang terkadang dari lahir dia Islam taunya wudhu tuh bisa jadi dia nggak ngerti cara wudhu. Iya loh teman-teman. Cak, bisa nggak kita dari tangan dulu mulai? Nanti pas di wajah baru kita niat. Bisa nggak kayak gitu kalau udah? Nggak boleh. Nggak boleh. Niat itu tempatnya di hati dan